Pemirsa, selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengetahui bahwa surat minta izin M. Nazarudin tiba di Sekretariat Fraksi Partai Demokrat di DPR hari Senin 23 Mei. Sementara pencekalan KPK baru terjadi hari Selasa 24 Mei 2011. Ternyata juga Senin itu ya dia masukkan surat di di fraksi ya dan dimasukkan di sekretariatan fraksi. Nah kemudian tanggal 20 besoknya 24 hari Selasa dikatakan ada surat cekal ya itu yang berlaku jam 17 oleh Menteri Hukum dan HAM ya itu. Jadi kami juga taunya hanya di koran seperti itu. Nah itu urutan-urutannya ya. Harusnya seorang kader itu ingin pergi keluar kota atau keluar negeri minta izin dengan partainya itu apakah benar atau bagaimana? Ya kan dia statusnya ingin berobat. Jadi di surat izinnya itu dikatakan adalah bahwa dia akan berobat di Singapura. Jadi surat izinnya begitu, ya. Dia terbang sudah. Jadi saya, hari itu juga sebenarnya dimasukkan surat, tapi saya kan belum baca toh. Hari Selasa saya tidak berkantor, ya. 25 baru saya disposisi itu terima itu surat, baca itu suratnya. Sementara itu terkait perginya mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin ke Singapura, sejumlah kalangan menduga hal tersebut sebagai rekayasa. Ya, berikut adalah komentar mereka. Menurut saya, semua masalah di Partai Demokrat adalah direkayasa. Karena sebagai partai penguasa menggunakan alat-alat kekuasaan dan lain sebagainya, semua bisa diatur. Tidak mungkin Nazarudin berani ke Singapura kalau tidak disuruh. Sebab dia Dia tahu persis dia suruh datang ke CKS untuk rapat. Kalau sampai dia nggak datang, nggak ada sanksi dan lain sebagainya, ya pasti ada yang nyuruh. Tetapi saya ingin mengatakan, siapa menebar angin akan menuai badai. Ya kalau Nazarudin berangkat ke luar negeri, ya itu pasti sengaja lah. Nggak mungkin tidak sengaja. Itu dengan sadar pasti ke luar negeri. Cuma kan yang penting diketahui sekarang ini, apakah keluar negeri ini dalam rangka menghindari proses hukum, atau memang betul berobat. Kalau betul berobat, maka kita masih bisa berharap dalam waktu 1-2 pekan ke depan ini, Nazarudin bisa kembali lagi dan mengikuti proses hukum lebih lanjut. Tapi kalau pergi keluar negeri ini bagian dari upaya menghindari proses hukum, maka memang kita akan mengalami nasib yang sama seperti proses cek pelawat itu ya. Nunun Nurbaiti sampai hari ini belum bisa dikembalikan oleh KPK ke Indonesia. Kepergian diam-diam mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin ke Singapura mengundang tanggapan beragam dari masyarakat. Ya, mulai dari takut menghadap KPK, takut karena merasa bersalah, dan berikut adalah tanggapan masyarakat. Menurut saya sih ini ada sebuah settingan ya Pak ya. Kenapa? Karena dia tuh emang udah tahu udah ada masalah di negeri ini, kenapa mesti keluar kayak gitu kan. Terus dari teman-teman fraksinya juga kan masih aja membela gitu. Sedangkan sudah ada bukti gitu, sudah ada bukti, udah ada dari Mahfud MD juga kan yang bilang. Terus Bapak Presiden juga selaku pembina partai, kenapa mengizinkan? Seenggaknya lah dia tunggu dulu lah sampai kasus ini selesai begitu. Dia udah disuap, dia udah ngerasa dia disuap. Jadi dia sengaja merencanakan banget buat dia pergi ke Singapura biar dia nggak bakalan dipanggil sama KPK gitu kan. Karena dia juga takut dipanggil sama KPK. Dia menurut saya mungkin dia sengaja banget, udah direncanain banget, abis dia nerima suap dia langsung rencanain buat kabur ke Singapura. Saya melihatnya ini sebagai pertama ketakutan dari saudara Nazarudin sendiri. Dia bahwasanya dia sudah tahu bahwa kasus ini akan klik bagi dia. Mengapa dia keluar, menurut saya dia pergi ke Singapura, dia pasti merasa bersalah. Kalau orang tidak bersalah tidak mungkin dia pergi. Karena dia bersalah, dia pasti pergi untuk mengamankan diri dia, menenangkan diri dia. Jika situasi nanti di sini sudah aman, mungkin akan ada diskusi lagi antara dia dengan pihak berwajib, baru dia akan datang.